Shalom. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1, 2 dan 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi. Akan semangat jiwa
Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari hukum yang kelima, dan artinya, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Ina.
Mari kita menyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditentukan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita membacanya secara responsoria. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita mendengarkan pujian KOR Remaja. Mari kita mendengarkan KOR pujian dari Naposo.
Kita menyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Lansia. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 23 Juni 2024. 1 Romawi Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dalam bahasa Batak disebut Juju tu Jehovah di Hagugutan Nasidai. 2. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 25 Juni 2024 pukul 19.00 WITA di Gereja HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Warta hendak menerima pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Efraim Sianturi SE AK, anak dari Bapak Situa TR Sianturi, Ibu R Boru Hutasoid, yang beralamat di Jalan Palapa 10, nomor 115, Telkom Mas, wilayah 3, Jemaat HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 IBT, dengan Yuliarti Violita Krismayana Boru Sihombing MPD, Boru dari Bapak E Sihombing, Ibu E Boru Lubatobing, yang beralamat di Jalan Kesenangan 3 Blok E nomor 274 BTP wilayah 3 Jemaat HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang Distrik 17 IBT. Pemberkatan nikah di hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 10.00 WITA di Gereja HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang Distrik 17 IBT. 4. Pengkhotbah. Di ibadah kita minggu ini 23 Juni 2024, yang berkhotbah bagi kita yaitu Pendeta L. Simatupang MTH, Kepala Biro PKB PGW Sulsel Barat. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 5. Pelantikan Panitia Sinode Distrik 17 IBT. Sehubungan dengan pelaksanaan Sinode Distrik 17 HKBP pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2024, pada ibadah minggu hari ini tanggal 23 Juni 2024 di HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dilaksanakan pelantikan Panitia Sinode Distrik 17 HKBP. Adapun yang menjadi panitia dari HKBP Tamarunang yaitu Pendeta TD Sianturi STH,
Situa STJ Marpaung SH, Situa S Sihombing, dan Nyonya B Silain SE, D Boru, dan Nyonya B Sinaga SE, D Boru Silain SST MKes. Marilah kita doakan kiranya Sinode Distrik dapat berjalan dengan baik. 6. Bazar seksi sekolah minggu untuk kegiatan sekolah Injil libur. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado di hari Kamis 20 Juni 2024, mulai minggu hari ini 23 Juni 2024 sampai dengan minggu 7 Juli 2024, seksi sekolah minggu akan melaksanakan pencarian dana dalam bentuk bazar dan persembahan pujian untuk melaksanakan sekolah Injil libur atau SIL di Pantai Galesong, Takalar pada hari Sabtu 13 Juli 2023. Marilah kita turut berpartisipasi di kegiatan ini. 7. PA Remaja Naposobulung HKIP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Remaja Naposobulung HKIP Tamarunang pada hari Sabtu 29 Juni 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah Efraim Sianturi, Boru Sianturi, dan Mikael Sianturi di Jalan Palapa 10 nomor 115 Telkommas. Diharapkan kehadiran semua remaja Naposobulung gereja kita di kegiatan tersebut. 8. Kewajiban iuran tahun 2024 atau iuran bulanan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKIP Tamarunang Resort Tamarunang untuk dapat memberikan kewajibannya, yaitu iuran tahun 2024 sebesar 900.000 per tahun atau iuran bulanan kepada gereja. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening gereja kita atau kepada majelis situa wilayah kita masing-masing. 9. Persembahan ke depan untuk PGW Sulselbara. Di ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan untuk dana operasional PGW Sulselbara. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 10. Belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKIP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: Agusta Kristin Borusian Ipar wilayah 3 dirawat di rumah, Situa Ade Siregar wilayah 2 dirawat di rumah, Awe Sitorus SE wilayah 1 dirawat di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKIP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 23 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Jekonia Aaron Tambunan, anak sekolah minggu, lahir tanggal 14 Juni wilayah 2. 2. Ibu JR Boru Lumbat Tobing, lahir 17 Juni wilayah 3. 3. Stefani Artalia Boru Saragi, anak sekolah minggu, 18 Juni wilayah 2. 4. Inang Situa N Boru Sigalingging, 20 Juni wilayah 1. 5. Bapak FSA Panjaitan SEAK RPP, 20 Juni wilayah 2. 6. Jesslyn Ellen Kasih Boru Simajuntak, anak sekolah minggu, 20 Juni wilayah 2. 7. Priscilla Mutiara Hotmaida Boru Simajuntak, Naposobulung, 21 Juni wilayah 3. 7. 8. Gwen Aura Rives
Sitorus, anak sekolah minggu 21 Juni wilayah 1. 9. D. Borusilain SST MKes 21 Juni wilayah 3. 10. Klarisma Regina Meliana Buru Nenggolan, anak sekolah minggu 21 Juni wilayah 3. 11. Reviano Evander Mora Siregar, anak sekolah minggu 21 Juni wilayah 3. 12. Bapak Ana Deak 22 Juni wilayah 1. 13. Barenta Samosir Naposobulung 23 Juni wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HGB Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada yang merayakan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Sabtu 15 Juni 2024 ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di rumah Daniel Faith Togu Simangunsong 35 orang. 2. Minggu 16 Juni 2024 di gereja besar 177 orang, ibadah sekolah minggu 43 orang. 4. Selasa 18 Juni 2024 kebaktian wilayah 1 di rumah keluarga H. Hutajulu El Burusi Matupang Esos jumlah 40 orang. Dua Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Ama.
Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 739 ayat 1 sampai ayat berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kerjakanlah dengan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini terambil dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai ini diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, kita berbahagia membaca dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh segi kehidupan kita. Salam. Jemaat HKBP Tamarunang Nanina Holongan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Kita sudah tahu bersama. Jumlah pulau 178.500 pulau, 178.500, termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian kita ingat bagaimana muncul lagu waktu kita masih anak-anak, nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarungi samudra, dan seterusnya. Kalau kita orang Batak tentu tidak asing dengan laut, apalagi perantau. Kalau perantau yang lansia pasti merantaunya naik kapal laut, naik Tampomas atau kapal apalah dari Belawan sana. Tetapi bangsa Israel dalam hal laut mereka asing. Mereka adalah bangsa yang hidup di darat. Kesaksian Alkitab mulai dari Taman Eden sampai pembuangan ke Babel itu menceritakan tentang daratan. Kalaupun menyinggung tentang Laut Mati dan Danau Galilea, itu hanya sebagian kecil. Kalaupun Yunus pernah naik kapal karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, sehingga kapal yang dia naiki itu justru mengalami bencana.
Kita tadi membaca epistel Markus 4 ayat 35 sampai 41, bagaimana Tuhan Yesus menenangkan badai taufan di Danau Galilea. Sebatas itu kalau bicara tentang air, bukan laut, karena itu terjadi di Danau Galilea. Jadi wajarlah jika orang Israel jarang melaut. Oleh karena itu perikop kita saya coba membagi 3 bagian. Yang pertama, kuasa Allah tampak di laut. Kemudian yang kedua, kuasa Allah itu tampak dalam topan dan badai. Lalu yang ketiga, Allah tampil bagi yang mengalami kesesakan di lautan. Ini juga yang menjadi cikal bakal lahirnya tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah di Hagogota Nasidai. Kuasa Allah seringkali tampak di laut. Kuasa itu dinyatakan kepada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal sebagaimana pelaut. Apakah kepentingan berdagang, nelayan, atau penumpang yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka berdagang dengan jujur, menyerahkan diri dalam iman kepada perlindungan ilahi. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang semakin mengherankan mereka, sebab kebanyakan dari mereka lahir dan besar di darat. Hal-hal yang terjadi di laut merupakan hal baru bagi mereka. Ya, mungkin Naposo sudah menonton film Aquaman, ya. Bagaimana sutradara berimajinasi ada kehidupan manusia di laut. Kehidupan seperti kita hidup di darat ini. Tempat yang dalam sendiri merupakan keajaiban dengan luasnya, asinnya, dan pasang surutnya. Kami baru-baru melaksanakan retreat dengan LAI di Pulau Dutungan Baru. Jadi bicara pasang surut kami memang melihat sendiri, dan kita tentu melihat, pernah mengalami bagaimana laut itu ada waktu-waktunya pasang dan surut. Biasanya dia pasang mulai dari tengah malam mungkin ya, sampai pagi hari. Setelah itu kemudian dia surut kembali. Macam-macam flora yang ada di laut, yang beraktivitas di laut tidak hanya takjub tetapi mengingatkan dan memuji Allah, serta memuliakan Allah sebagai pencipta yang tidak berhenti pada penciptaan tetapi memelihara dan mengatur semua ciptaannya. Itulah yang patut kita catat untuk bagian yang pertama, bagaimana kuasa Allah itu tampak di laut. Bapak Ibu, saya puji Tuhan masih punya kegemaran olahraga, berenang di pemecah laut di Gusung, di depan pantai Benteng Rotterdam itu. Kenapa saya gemar olahraga berenang di laut? Karena kami ini besar di asrama.
asrama itu sangat terbatas air di Binjai, Sumut, sehingga banyak aktivitas ya, apakah itu cuci piring, mandi, itu banyak dilakukan di sungai, sehingga secara alami bisa berenang ya, karena sering beraktivitas di sungai. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih melakukan olahraga berenang di pulau di Gutung, di Gusung, di depan pantai Rotterdam. Karena ada yang mengatakan kalau kita berenang itu jam 6 pagi, itu tidak hanya terapi air lautnya, olahraga berenangnya, tetapi oksigen di atas permukaan laut itu kualitasnya berbeda setelah di atas jam 6. Jadi Bapak Ibu yang punya hobi berenang, silahkan dilanjutkan demi kesehatan. Yang kedua, kuasa tampak dalam topan dan badai. Kuasa itu terutama tampak dalam topan dan badai yang jauh lebih menakutkan daripada di darat. Betapa berbahaya dan menakutkannya badai yang menerjang laut. Pada saat itulah keajaiban mulai tampak di tempat yang dalam, yaitu saat Allah berfirman dan membangkitkan angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saat angin menjadi badai, angin itu meninggikan gelombang-gelombangnya di laut. Pada saat itu kapal-kapal akan terombang-ambing. Kelihatan kapal itu seperti bola kecil di atas air, diombang-ambing ke sana sini. Tadi Ina baru menyanyikan lagu, apa judulnya tadi, Di Tengah Ombak. Semua lagu-lagu pujian kita bersaksi tentang aktivitas kesaksian di atas air atau di lautan. Dan itu akan memperkaya kita mendalami perikop kita Mazmur 107 ini. Kelihatan kapal-kapal itu naik sampai ke langit, kemudian terhempas seolah-olah akan turun ke samudra raya. Orang yang belum pernah melihat peristiwa itu pesimis kapal-kapal itu dengan penumpangnya akan selamat, karena terombang-ambing dan hempasan yang terjadi itu berulang-ulang. Maka kapal dan penumpang akan hilang tenggelam ke dalam lautan. Hati para pelaut hancur oleh ketakutan. Mereka pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Mereka bingung, kehilangan akal, tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri. Seluruh hikmat mereka tidak berdaya dan hampir menyerah pada kebinasaan. Pada momen ini, Martangiang berdoa adalah cara yang tepat dan terbaik. Tentu kita punya pengalaman. Firman ini tidak hanya bersaksi tentang pergumulan di laut, tetapi firman ini juga bersaksi tentang pergumulan kita di lautan, di daratan. Apakah itu pergumulan tentang lapar dan dahaga, tentang ekonomi? Apakah itu pergumulan tentang perhambaan mamon? Semoga kita tidak menempatkan uang segala-galanya, harta segala-galanya.
Apakah itu pergumulan karena kelemahan tubuh yang hampir Tuhan panggil? Atau pergumulan memang di air atau di lautan? Kita tidak tahu, mungkin ada ruas HKBP yang jadi pelaut. Betapa tepatnya berdoa di momen seperti ini. Orang yang melaut harus siap menghadapi mara bahaya seperti ini. Persiapan terbaik mereka adalah memastikan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk berseru, untuk martangiang, untuk berdoa kepada Tuhan. Saya puji Tuhan punya pengalaman dalam hal doa dan terlibat di jaringan doa Kota Makassar. Jadi doa itu bukan soal redaksi. Doa itu bukan soal kalimat yang menurut kita baik, ya, panjangnya atau pendeknya, sistematikanya. Tetapi Yakobus bersaksi dalam hal doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi perhatikan, doa orang benar. Artinya pendoanya dulu benar atau tidak. Urusan kita dengan diri sendiri, dengan Tuhan, apa sudah beres sebelum kita bermohon pada Tuhan? Supaya doa kita itu besar kuasanya, supaya doa kita itu didengar Tuhan, supaya doa kita itu dijawab Tuhan. Jadi jangan heran kalau doa kita tidak dijawab, atau dijawab tidak seperti yang kita minta. Karena Yakobus bersaksi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Haleluya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang. Berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jahuba di Hagugota Nasidai. Yang terakhir, Allah tampil bagi yang mengalami kesesakan di lautan. Betapa menakjubkan Allah tampil bagi mereka yang mengalami kesesakan di lautan. Sebagai jawaban atas doa mereka, dikeluarkannya mereka dari mara bahaya, dan laut pun menjadi tenang. Dibuatnyalah badai itu reda, diam. Angin reda dan embusannya yang lembut menurunkan gelombang, sehingga permukaan laut tenang dan damai. Demikianlah Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga badai itu tunduk pada perkataan Yesus. Diam dan tenanglah, epistel kita tadi. Para pelaut menjadi tenang
Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Mereka menjadi tenang dari keributan, tenang dari rasa takut akan bencana. Pelayaran mereka berhasil dan membawa kejayaan. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Allah membawa umat melewati segala badai dan topan yang menerjang dalam pelayanan kehidupan. Umat untuk menuju ke surga, pelabuhan kesukaan. Akhirnya beberapa catatan kecil di penghujung khotbah yang sederhana ini. Jemaat HKBP Tamarunang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan berkati. Betapa banyaknya pelaut, betapa banyaknya umat yang telah dipelihara dalam pelayaran di laut, lautan kehidupan terutama yang telah diselamatkan dari mara bahaya. Untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Poinnya di situ. Kalau Tuhan sudah memelihara, sudah menyelamatkan kita dari mara bahaya, jangan lupa bersyukur. Bersyukur bukan hanya bikin ibadah, siapkan konsumsi, tetapi bersyukur dengan nyanyian, dengan pujian, dengan baca firman, dengan berdoa, itu juga menyenangkan hati Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal, jangan karena senang saja tambah usia, tambah rezeki, naik pangkat, tapi beranidahkah kita bersyukur ketika kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, bahkan mengalami duka cita? Bukan kita bersyukur karena peristiwa itu, bukan, tetapi kita bersyukur karena Immanuel, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam suka maupun dalam duka. Oleh karena itu, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya sebagai respon, sebagai jawaban atas pertolongan Tuhan, atas doa yang Tuhan jawab. Dan ini dilakukan di hadapan halayak ramai, di dalam jemaat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Allah selalu menyendengkan telinganya untuk mendengar seruan kita, untuk mendengar tangian kita, doa kita, baik kita menderita karena dosa maupun bukan. Allah selalu siap menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani, mengikuti ajakan pemazmur untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sudah disapa oleh firman-Mu. Kami boleh belajar dari pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan dalam suka maupun dalam duka. Dengan catatan, kami datang kepada Tuhan. Kami bermohon kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND 769 sambil menyampaikan persembahan kedua kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.